Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas KKPI dari SMK Kesehatan Riksa Indria. Saya Gracelia Mona Lorenza, kelas 12A, guru pembimbing Bapak Mahfud MKom, guru mata pelajaran Bapak Rohiman SPD. Saya akan membahas materi peluang. Peluang suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ada beberapa metode pencacahan, yaitu yang pertama, metode aturan pengisian tempat. Yang kedua, metode permutasi. Yang ketiga, metode kombinasi. Satu, aturan pengisian tempat atau filling slot. Pada metode aturan pengisian tempat, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Contoh, berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa. Jawab. Jadi ada 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara untuk memilih. Dari contoh di atas dapat disimpulkan adanya prinsip atau kaidah sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan kejadian ketiga dapat terjadi dengan N3 cara yang berbeda, dan seterusnya. Maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya cara yang berbeda. Aturan ini disebut sebagai aturan pengisian tempat dan sering disebut sebagai kaidah dasar membilang atau kaidah perkalian. Dua, notasi faktorial. Perhitungan peluang suatu kejadian dapat dipermudah bila kita mempelajari notasi faktorial. Misalkan N adalah bilangan asli, maka N dinamakan N faktorial yang didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N dikali dalam kurung N dikali 1 dikali N dalam kurung min 2 3 dikali 2 dikali 1. 0 faktorial sama dengan 1. Jadi N faktorial merupakan perkalian dari N bilangan asli yang terurut. Perlu diperhatikan bahwa faktorial hanya didefinisikan pada bilangan cacah dan tidak terdefinisi untuk bilangan ganjil. Contoh, hitunglah nilai-nilai berikut. Yang A 4 faktorial, B 2 faktorial ditambah 3 faktorial, C 12 faktorial, D 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Jawaban A 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. B 2 faktorial ditambah 3 faktorial sama dengan di dalam kurung 2 dikali 1 ditambah dalam kurung 3 kali 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. C 12 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan
479.1.600. Yang D, 9 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 5 faktorial sama dengan 9 kali 8 dikali 7 kali 6 sama dengan 3024. 3. Permutasi. Jika terdapat suatu himpunan dengan n unsur yang berlainan, maka banyaknya susunan atau cara pengurutan dari semua atau bagian unsur tersebut dinamakan permutasi. Unsur-unsur tersebut tidak boleh berulang kecuali dinyatakan secara khusus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan huruf-huruf A, B, dan C. Dari ketiga huruf tersebut dapat disusun urutan sebagai berikut: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Jadi, terdapat 6 buah cara untuk menyusun ketiga huruf di atas. Secara normal, permutasi didefinisikan sebagai banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda. Dinyatakan dengan notasi n permutasi n. Rumus: n permutasi n sama dengan n dikali dalam kurung n-1 dikali dalam kurung n-2 sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Contoh 1. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun huruf-huruf H, A, T, dan I. Jawab: n sama dengan 4. P, 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. 4. Kombinasi. Suatu kombinasi dari anggota suatu himpunan adalah sembarangan pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan itu tanpa memperhatikan urutan. Contoh 1. Berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika A tanpa syarat apapun? Jawab: A. Dari 9 orang akan dipilih 4 orang. Banyak cara pemilihan 4 orang dari 9 orang adalah 9 kombinasi 4 sama dengan 9 faktorial dibagi dalam kurung 9 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial sama dengan 126 cara. B. Percobaan ruang sampel dan peluang suatu kejadian. 1. Percobaan ruang sampel dan kejadian contoh. Sebuah uang logam dilemparkan sekali. Tentukan: A. Ruang sampel S sama dengan A, G. B. Titik sampelnya yaitu A dan G. Kejadian mustahilnya adalah munculnya angka dan gambar secara bersamaan. 2. Peluang satu kejadian P A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Contoh 1. Dalam pelemparan sebuah dadu tentukan peluang: munculnya mata dadu 2, munculnya mata dadu genap, munculnya mata dadu prima. Jawab: S sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan NS-nya sama dengan 6. A. Misal A sama dengan kejadian muncul mata dadu 2, maka A sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Peluang munculnya mata dadu 2 adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Misal B sama dengan kejadian muncul mata dadu genap, maka B sama dengan 2, 4, 6 dan NB-nya sama dengan peluang munculnya mata dadu genap adalah PA sama dengan NB per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2.
Misal C, kejadian muncul mata dadu prima, maka C sama dengan 2,3,5 dan NC sama dengan 3. Peluang munculnya mata dadu prima adalah PC sama dengan N per C per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. 3. Frekuensi harapan. Contoh 1. Bila sebuah dadu dilempar 300 kali, berapa frekuensi harapan mata dadu 5? Jawab. Peluang muncul mata dadu 5 adalah P5 sama dengan 1/6 dikali 300 sama dengan 50. Banyak pelemparan N sama dengan 300. FR sama dengan 5 sama dengan P5 dikali N sama dengan 1/6 dikali 300 sama dengan 50. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 adalah 50. Kejadian majemuk. Kejadian saling lepas. Contoh A. Dalam pelemparan 2 dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Jawab. NS-nya sama dengan 36. Misalkan A. Kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 4. A sama dengan 1,3, 2 dan 2, 3 dan 1, maka NA sama dengan 3. Jadi PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. B sama dengan 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4, maka NB sama dengan 3. Jadi PB nya sama dengan NB per NS sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Jadi peluang A atau B adalah P A atau B sama dengan PA plus PB sama dengan 1/12 ditambah 1/12 sama dengan 1/6. Kejadian saling bebas. Contoh A. 2 dadu berwarna merah dan biru dilempar bersamaan. Berapa peluang munculnya gambar pada uang logam dan munculnya bilangan prima pada dadu? Jawab. NS-nya sama dengan 6. A. Mata dadu 2 merah. NA-nya sama dengan 1. PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. B. Mata dadu 3 biru. NB sama dengan 1/6. PA atau B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Semoga bermanfaat. Terima kasih.